Baiklah, saya Lydia Yohana akan mempresentasikan materi mengenai substansi genetika, yang mana substansi genetika ini memiliki KD yaitu menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dan pada materi ini kita akan membahas yaitu tentang struktur dan fungsi kromosom. Setelah itu ada struktur dan fungsi gen, struktur dan fungsi DNA, proses replikasi dan transkripsi DNA. Setelah itu kita bahas struktur dan fungsi serta tipe RNA, kode genetik, proses sintesis protein, dan yang terakhir yaitu hubungan gen, kromosom, DNA, dan RNA dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, yang pertama yaitu struktur dan fungsi kromosom, di mana segala aktivitas sel diatur oleh inti sel atau nukleus. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin atau kromo yang artinya warna dan tin artinya badan. Ketika sel akan membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin menebal dan memendek ini disebut dengan kromosom. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Kromosom tersusun atas DNA dan berkondensasi bersama. Ukuran kromosom bervariasi. Panjang kromosom berkisar antara 0,2 sampai 59 mikrometer dan diameternya antara 0,2 sampai 20 mikrometer. Pada kita manusia, kromosom memiliki panjang sekitar 6 mikrometer. Protein histon di dalam inti sel membentuk struktur bernama nukleosom. Sebelum sel membelah, molekul DNA dari setiap kromosom berduplikasi sehingga terbentuk lengan kromosom ganda yang disebut dengan kromatid. Sel kelamin atau sel sperma dan sel telur hanya memiliki satu kromosom kelamin atau yang disebut dengan gonosom. Sehingga sel kelamin dari betina hanya memiliki gonosom X. Adapun sel kelamin jantan memiliki gonosom X atau Y yang akan menentukan jenis kelamin individu setelah terjadi fertilisasi. Kromosom berfungsi sebagai pengatur linear DNA yang secara struktural mengadakan interaksi dengan protein histon dengan cara tertentu dan sebagai materi genetik yang bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Nah, kromosom digolongkan berdasarkan jenisnya letak sentromer. Nah, berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas kromosom badan atau disebut dengan autosom dan kromosom kelamin atau kromosom seks yang disebut dengan gonosom. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan atas 4 jenis, yaitu telosentrik yang merupakan sentromer terletak di ujung kromosom seperti kita lihat pada gambar. Sentromernya terletak di ujung kromosom. Nah, yang kedua yaitu akrosentrik, yaitu sentromer terletak di dekat ujung kromosom, di dekat ujung, artinya tidak terletak di ujung tetapi di dekat ujung. Berbeda dengan telosentrik yang berada di ujung kromosom. Yang ketiga yaitu ada submetasentrik, yaitu sentromer dekat pada salah satu ujung kromosom. Artinya sentromer tidak terletak di tengah-tengah. Seperti pada gambar yang sering disebut seperti huruf L. Yang keempat ada metasentrik, yaitu sentromer terletak di tengah-tengah kromosom. Artinya metasentrik ini seperti huruf V karena letak sentromernya terletak di tengah-tengah. Artinya antara lengan yang satu dengan lengan yang lainnya itu sama panjangnya. Yang kedua kita bahas tentang struktur dan fungsi gen. Gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas terdapat di dalam lokus. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang berukuran antara 4 sampai 8 mikron. Gen merupakan
Unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom, yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat individu yang diturunkan. Nah, gen memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi atau penggandaan. Setelah itu, gen juga ditentukan oleh susunan kombinasi dari basa nitrogen. Dan gen juga sebagai zarah yang terdapat dalam kromosom. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai zarah tersendiri yang ada pada kromosom. Setelah itu menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan DNA, ini gen, nah ini protein, dan ini kromosom. Nah, setelah itu kita bahas mengenai struktur dan fungsi dari DNA. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa yang mana yaitu gula dengan 5 atom karbon atau pentosa. Yang kedua yaitu ada gugus asam fosfat, yaitu fosfat terikat pada C kelima dari gula deoksiribosa. Dan yang ketiga yaitu gugus basa nitrogen, yaitu gugus ini terikat pada C pertama dari gula atau karbon pertama dari gula. Jadi dikatakan satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen yang tersusun secara berurutan. Basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin dengan lambang G dan adenin dengan lambang A. Sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dengan lambang T dan sitosin dengan lambang C. Ikatan antara A dan T membentuk 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara C dan G membentuk 3 ikatan hidrogen. Adanya 3 ikatan hidrogen ini menghasilkan ikatan C dan G lebih kuat daripada ikatan A dan T. Spesifikasi pasangan basa ini disebut dengan komplementari, di mana pada gambar fosfat dinamakan dengan huruf B, gula dinamakan dengan huruf G, dan basa nitrogen dinamakan dengan perpaduan antara A dan T. Sedangkan yang ini basa nitrogen G dengan C. Begitu seterusnya. Jadi satu fosfat, satu glukosa, dan satu basa nitrogen ini merupakan satu nukleotida. Selanjutnya yaitu kita bahas mengenai proses replikasi dan transkripsi DNA. Yang pertama yaitu ada proses replikasi DNA. Replikasi DNA akan menghasilkan DNA baru. Ada 3 hipotesis yang menjelaskan terjadinya replikasi DNA. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru yang disebut dengan hipotesis konservatif. Dan yang kedua yaitu hipotesis yang menyatakan double helix akan terputus-putus, selanjutnya segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen-segmen baru yang bergabung dengan segmen lama membentuk DNA baru. Hipotesis ini disebut dengan dispersif. Dan hipotesis yang ketiga yaitu yang menyatakan 2 pita spiral dari double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya disebut dengan hipotesis semi-konservatif. Selain memerlukan deoksiribos nukleotida, dalam proses replikasi DNA juga memerlukan beberapa enzim, yaitu yang pertama ada enzim helikase, yaitu enzim yang berfungsi menghidrolisis rantai ganda polinukleotida menjadi 2 rantai tunggal polinukleotida. Yang kedua ada polimerase yang berfungsi
merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Yang ketiga yaitu ada enzim ligase yang berfungsi untuk menyambung nukleotida ulir tunggal DNA yang baru terbentuk. Proses yang kedua yaitu proses transkripsi DNA, yaitu sebagai berikut. Enzim yang berperan dalam proses transkripsi adalah DNA polimerase, dan yang tidak bertindak sebagai cetakan atau template adalah salah satu rantai DNA. Itu pun hanya terbatas pada segmen tertentu, sesuai dengan segmen mana yang akan diekspresikan atau protein apa yang akan dibentuk. Pada saat proses transkripsi, salah satu rantai DNA bertindak sebagai template disebut DNA sense, sementara pasangan DNA lainnya bertindak sebagai antisense. Sehingga pada proses transkripsi terjadi proses pengopian atau penyalinan molekul DNA menjadi utas RNA yang komplementer, di mana informasi genetik pada DNA dalam bentuk basa nitrogen akan dipindahkan ke dalam molekul RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix, berbeda dengan DNA yang merupakan rantai ganda atau double helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas sitosin dan urasil, yang berbeda dengan DNA yang mana DNA basa purinnya terdiri atas adenin dan guanin, yang berbeda yaitu pada basa pirimidin yang terdiri atas sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA basa pirimidinnya terdiri atas sitosin dan urasil. Nah, yang kelima kita bahas tentang struktur dan fungsi serta tipe dari RNA. RNA atau ribonucleic acid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai atau single helix. Di slide sebelumnya kita telah membahas mengenai sedikit tentang RNA, dan dapat kita lihat pada gambar itu merupakan bentuk dari struktur RNA, di mana yang berwarna hijau itu ada adenin, dan yang berwarna ungu itu guanin, serta yang berwarna coklat itu urasil, dan yang berwarna kuning itu sitosin. Yang mana pada basa purin dari RNA terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin pada RNA terdiri atas sitosin dan urasil. Nah, RNA memiliki 3 tipe, yaitu tipe yang pertama rRNA atau ribosom RNA. rRNA yaitu RNA yang terdapat dalam sitoplasma, tepatnya di ribosom, dan berfungsi untuk mengatur dalam proses sintesis protein. Yang kedua yaitu mRNA atau messenger RNA. mRNA dibentuk dalam nukleus, merupakan RNA terbesar dan terpanjang. mRNA berfungsi untuk membawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Dan yang ketiga yaitu tRNA atau transfer RNA. tRNA merupakan RNA yang terdapat dalam sitoplasma dengan rantai terpendek yang bertugas menerjemahkan kodon dari mRNA. tRNA berfungsi mengangkut asam amino ke tempat sintesis protein, yaitu ribosom, melalui penerjemahan kode-kode yang dibawa oleh mRNA. Dan yang keenam kita akan bahas mengenai kode genetik, yang mana kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas dari protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sendi genetik terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima oleh dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru, sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Pada asam nukleot DNA atau RNA-D, terdapat 4 jenis nukleotida atau basa yang menyusun rantainya. Polipeptida dikenal 20 jenis asam amino menyusunnya.
Dengan adanya 20 jenis asam amino tersebut, harus ada aturan yang dapat menjamin pengendalian gen dalam pembentukan protein, yang selalu bersifat khas atau satu gen hanya menyandikan satu jenis protein. Sistem pengkodean seharusnya didasarkan pada kombinasi dari nukleotida yang ada. Paling mungkin adalah setiap codon merupakan kombinasi 3 nukleotida DNA, sehingga akan diperoleh 64 codon yang akan mencukupi untuk mengendalikan 20 macam asam amino. Ini merupakan tabel yang bernama tabel codon, yang mana di sini pada gambar kita dapat melihat keterangan-keterangan dari setiap bahasa dalam kode genetik, yang mana keterangannya yaitu ada alanin, arginin, asparagin, aspartat, sistein, glutamin, asam glutamat, glisin, ada histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, ferril, prolin, serin, treonin, tritophan, tirosin, dan valin. Dan yang ketujuh, kita akan membahas tentang proses sintesis protein. Sintesis protein yaitu proses penyusunan senyawa protein dengan membentuk rangkaian rantai polipeptida. Sintesis protein ini terjadi di dalam ribosom, dan pengaturan sintesis protein dilakukan oleh gen yaitu DNA di dalam inti. Perubahan struktur gen dapat menyebabkan perubahan struktur protein pada tingkat asam amino, yang selanjutnya akan menyebabkan perubahan dalam proses metabolisme. Ekspresi gen dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan transkripsi dan tahapan translasi. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai hubungan gen, kromosom, DNA, dan RNA dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang mana gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat-sifat genetik dari induk kepada keturunannya. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom dan berperan penting dalam pengontrolan sifat-sifat individu yang diturunkan. Sedangkan alel merupakan gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi lain yang tersusun atas unit-unit nukleotida, di mana sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa, gugus asam fosfat, serta basa nitrogen. Komponen penyusun basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin, yang mana basa purin tersusun atas guanin dengan lambang G dan adenin dengan lambang A, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dengan lambang T dan sitosin dengan lambang C. I think that's all materi mengenai substansi genetika. Jika terdapat kesalahan materi dan cara penyampaian materi, saya mohon maaf, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang menyaksikan video ini.